Dan dengan keislaman mereka ini berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Warga kota Madinah saling berdatangan dan bertanya sesama mereka, jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, apalagi yang kalian tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya, kata orang-orang. Kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu dan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya. Mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang salih. Terjadilah perang Badar dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran mereka, hingga mereka berusaha untuk menebus kekalahan. Kemudian datanglah giliran perang Uhud, dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman, menyelidiki siapa yang sebaiknya membawa bendera. Maka terpanggillah Mus'ab dan pahlawan itu tampil sebagai pembawa bendera. Peperangan berkobar lalu berkecamuk dengan sengitnya. Pasukan panah melanggar, tidak mentaati peraturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukannya di celah bukit setelah melihat orang-orang musyrik menderita kekalahan yang mengundurkan diri. Perbuatan mereka itu secepatnya berubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk, bagaikan membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasul dengan maksud menghantamnya. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diacungkan benderanya setinggi-tinggi dan bagaikan ngauman singa. Ia bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju ke muka, melompat, mengelak dan berputar lalu menerka. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian, dirinya pribadi bagaikan membentuk barisan tentara. Sungguh, walaupun seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur bagaikan pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelah lagi menebas pedang dengan mata yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah dan semakin banyak. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Berkata Ibnu Sa'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari bapaknya, ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain, hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain, hanya seorang rasul. Dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusuknya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada.
Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahawa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tidak terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti ketika ia akan pergi berlalu. Setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya, dihiburkan dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Kemudian kalimat yang dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid ini terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang mulia, dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana. Maka disembunyikan wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan yang ditakuti itu. Atau mungkin juga ia malu karena telah gugur sebelum hatinya tenteram beroleh kepastian akan keselamatan Rasulullah. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berhasil. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman, namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya Rasul, sembari berkata Khabbab ibn al-Urad, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtaghi wajha Allah wajaba ajruna 'ala Allah faminna man madha wa lam ya'kul min ajrih fid dunyahu syai'a minhum Mus'ab bin Umair qutila yawma Uhud falam yujad lahu syai'un yukaffinu fihi illa namiratan fakunna idza wada'naha ala ra'sihi ta'arras rijlah wa idza wada'naha ala rijlaihi baradas ra'suh. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha mimma yali ra'sahu waj'alu ala rijlaihi min nabatil idkhir, yang artinya kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap keridhaannya hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia. Antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang syahid di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya jika ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah kebahagiaan kepalanya dan kakinya ditutupi dengan rumput izkir. Betapapun luka dan pedih yang dialami oleh Rasul ketika gugurnya paman beliau yaitu Hamzah dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik demikian rupa hingga bercucurlah air mata Nabi, dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat dan sahabat dan kawan-kawannya yang masing-masing mereka baginya merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapa juga semua itu, tapi Rasulullah SAW tak melewatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama. Siapakah beliau? Itu Mus'ab, untuk melepaskan dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek, bagai menyelubungi dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakan ayatnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaih. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya, yaitu kain kafannya, beliau bersabda, laqad ra'aituka bimakkata wa ma biha araqu hullah wa la ahsanu limmatan minka thumma ha anta za sya'itur ra'si fi burdah. Ketika di Makkah dulu, tak seorang pun aku melihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu, wahai Mus'ab. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibaluti sehelan burdah. Setelah melayangkan pandangan saya ke arah medan serta para syuhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, Inna Rasulullah yashhadu annakum syuhada indallahi yaumal qiyamah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, beliau bersabda, Ayuhan nas zuruhum wa'tuhum wa sallimu alaihim, fawalladhi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim muslimun ila yaumil qiyamah illa raddu alaihi salam. Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu, wahai Mus'ab. Salam atasmu sekalian, wahai para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.